Saya dari keluarga tuh tidak menerima papa meninggal dalam keadaan mengenakan kayak gini gitu loh. Karena psikologis kalau masa sudah berkumpul, ya apalagi ada provokasi, ini sangat berbahaya. Proporsi anak rawat karena COVID-19 kebanyakan anak Omikron, serta sudah ada laporan transmisi lokal varian Omikron di Indonesia. Perilaku main hakim sendiri di kalangan masyarakat akhir-akhir ini tengah menjadi perhatian publik setelah seorang lansia berusia 89 tahun tewas akibat dikeroyok sejumlah orang setelah diteriaki maling oleh salah seorang pelaku pengeroyokan. Ya, daripada kepolisian untuk mencoba membubarkan massa. Ya, namun ternyata massa yang sudah berjumlah banyak ini tidak mengindahkan. Itu tadi yang saya sampaikan. Karena psikologis kalau massa sudah berkumpul, ya apalagi ada provokasi, ini sangat berbahaya. Peristiwa ini terjadi di Jalan Pulau Kambing Raya, Cakung, Jakarta Timur dan sempat viral di berbagai platform media sosial sampai akhirnya diselidiki oleh pihak kepolisian. Dari 14 saksi yang diperiksa penyidik Polres Jakarta Timur dan Polda Metro Jaya, pria berinisial R telah ditetapkan sebagai tersangka pengeroyokan karena diduga memukuli korban hingga tewas. Pihak kepolisian juga menyatakan tak akan berhenti di satu tersangka ini karena ada sejumlah tersangka lainnya. Polisi masih akan memburu tersangka lain yang terlibat dalam kasus pengeroyokan ini. Atas aksi tak berperi kemanusiaan ini, keluarga tidak terima korban dituduh maling lalu dikeroyok hingga tewas. Mereka berharap keadilan dan minta polisi untuk mengusut tuntas kasus pengeroyokan ini. Saya dari keluarga tuh tidak menerima papa meninggal dalam keadaan dengan keadaan mengenakan kayak gini gitu loh. Kita minta keadilan. Kalau udah meninggal gitu loh, kita dapat apa gitu loh. Bagaimana cara mengusut tuntas ini? Saya minta dengan para wartawan kira-kira bisa bantu saya untuk memblow up ini sampai ke pemerintah, bisa bantu saya untuk mengusut semuanya. Peristiwa main hakim sendiri lainnya juga terjadi di Bantul, Yogyakarta. Beredar video viral di media sosial, video perusakan mobil disertai penganiayaan terhadap pengemudi ini terjadi pada hari Kamis 27 Januari lalu. Tindakan main hakim sendiri, pengeroyokan dan perusakan kendaraan terjadi akibat provokasi teriakan maling dari warga. Beruntung, korban masih diselamatkan warga yang melerai di lokasi. Menurut polisi, peristiwa ini bermula dari cekcok antara pengemudi mobil dan sejumlah orang. Belum tuntas masalah di antara mereka, pengemudi mobil kemudian tancap gas hingga akhirnya menabrak sejumlah pengguna jalan. Massa yang emosi akhirnya merusak mobil dan melakukan pengeroyokan. Tabrak lari, tapi diteriaki maling oleh masyarakat yang tidak tahu peristiwa tersebut, sehingga memprovokasi warga untuk melakukan aksi main hakim sendiri. Nah, ini tidak boleh. Polisi telah menangkap pelaku perusakan mobil mewah disertai pengeroyokan terhadap pengemudi ini. Polisi juga masih memburu pelaku lainnya. Para pelaku ditangkap setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan pengamatan video viral, termasuk kamera pemantau di lokasi kejadian. Problematika lain terjadi di masyarakat, ketika ada oknum yang memanfaatkan fenomena sumbu pendek main hakim sendiri ini dengan modus tabrak lari di jalanan. Aksi penipuan dengan modus tabrak lari terjadi di wilayah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Pelaku berpura-pura tertabrak kendaraan bermotor, lalu meneriaki pengemudinya dengan sebutan maling. Beruntung, korban beserta penumpang mobil lainnya tidak panik, serta masyarakat di lokasi kejadian juga tak terprovokasi. Pelaku mengaku pura-pura tertabrak untuk memeras korban. Dia akan menggunakan uang hasil pemerasan untuk menjalani pengobatan di rumah sakit ketergantungan obat karena pernah kecanduan narkoba jenis putal. Dia memanfaatkan bekas luka di kaki untuk meyakinkan aksinya. Ketenangan penumpang dan massa yang tak mudah terprovokasi membuat kasus ini bisa terungkap dengan cepat. Jika salah langkah, bukan mustahil mengulang kejadian yang menimpa kakek berusia 89 tahun di Cakung, Jakarta Timur.
Fenomena kekerasan kolektif memang bukan isu baru. Masyarakat yang mudah terprovokasi, modus kejahatan yang berkembang bertemu dengan penegakan hukum yang dianggap tumpul ke bawah. Ini sebetulnya suatu peristiwa yang muncul ketika masyarakat dalam keadaan panik. Artinya ketika ada keadaan yang problematis, apakah ini mau diselesaikan secara hukum atau tidak, kemudian orang cenderung ketika hukum tidak dianggap sebagai cara penyelesaian yang adil, kemudian cenderung mengambil alih hukum yang didelegasikan kepada negara. Kohesi dan solidaritas sosial yang semakin longgar dalam masyarakat urban menyebabkan anonimitas dan impersonalitas dalam tindakan sosial ataupun hubungan sosial di masyarakat dan membuat mereka melakukan tindakan nekat tanpa perasaan, tidak pandang bulu, serta tanpa basis kesadaran dan ras. Hal ini pun diakui oleh sosiolog Universitas Gadjah Mada, A.B. Widianta. Kepada Kompas.com, ia mengatakan, fenomena main hakim sendiri oleh massa ini memang semakin sering terjadi di masyarakat kita. Fenomena main hakim sendiri ini merupakan efek dari psikologi massa yang tengah mengamuk itu memiliki kecenderungan relatif sulit untuk mengontrol dan mengendalikan kemarahan dan frustasi sosial yang ada. Bisa jadi penganiayaan dan main hakim itu dijadikan momen bagi penyaluran kekesalan dan amarah sosial massa. Mengingat peristiwa main hakim sendiri ini melibatkan kontrol emosi banyak pihak, AB juga mengakui sangat tidak mudah memberikan saran untuk dapat menjaga diri agar tak ikut-ikutan main hakim sendiri saat kita dihadapkan pada peristiwa yang heboh terjadi di depan mata kita. Karena hal itu adalah solusi yang sangat personal dan behavioristik. Salah satu cara untuk mengantisipasinya, pengguna bisa memanfaatkan kamera kendaraan atau dashcam yang bisa menjadi barang bukti. Jika tak ada kamera kendaraan, tetaplah tenang dan tidak emosional agar tak memancing kemarahan massa. Upaya untuk meminta berhenti di kantor atau pos polisi terdekat untuk menyelesaikan masalah ini dengan aman. Nilai-nilai di masyarakat seperti kewarganegaraan, kemanusiaan, dan keadilan harus dijunjung tinggi saat kita dihadapkan dengan situasi pada kasus-kasus di jalanan seperti ini. Jangan sampai pelampiasan emosi sesaat tanpa batas kontrol berakibat buih di jeruji besi.